dikatakan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Dalam ayat tersebut diterangkan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini adalah standar atau dikatakan orang itu beriman ketika apa? Wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat. Ketika aspek ini mereka mau menjalankan secara bersamaan. Yang pertama adalah wasjudu, yaitu salat. Wa'budu rabbakum, beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah waf'alul khairat, berbuat baik kepada orang lain. Dalam masalah standaritas keimanan ini juga bisa diketahui dari bagaimana kehidupan kita atau bagaimana sholat kita, apakah lillahi ta'ala atau lissahibik atau li hawiyah. Araf hawiyah? Kalian tahu hawiyah? Apa hawiyah? Nah, tuh. Yang laki-laki nggak tahu ya? Hawiyah itu bahasa apa hawiyah? Bahasa Arab ya? Ada orang sergap sholat, tetapi kata Imam Ghazali, kadabta, kalian berbohong. Sholat kalian bukan karena Allah. Sholat kalian karena agar dianggap wah ibadah. Sholat kalian melakukan sholat agar dianggap wah oleh orang tuanya, wah dan sebagainya. Itu berarti nilai keimanan seseorang dinilai itu dari mana ketika ketauhidan orang tersebut. At-tauhid min lafzi wahidah, dari lafaz satu. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Istilah dalam bahasa kerennya manunggaling Gusti. Tahu ya? Itu bahasa keren itu. Maka dari itu sebenarnya dalam pembahasan ayat tersebut itu masih banyak sekali yang perlu kita pahami, tetapi ini sebagai prolog saja. Kita akan mengkaji untuk menilai seberapa besar nilai keimanan kita dan bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala abina wa rabbi rahina Muhammad Ihya Ulumuddin nafa'ana wa nafa'ani bi ulumiddin fitrin amin ya rabbal alamin. Beliau abina wa rabbi rahina memulai kitab ini dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasul bima unzila ilaika min rabbih. Oke, untuk keberkahan pada malam hari ini, mari kita baca dengan Fatihah kepada Abina wa Rabbi Rahina. Semoga beliau selalu diikuti dengan keberkahan sehingga sampai kepada kita semua, dan semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama beliau nanti di hari kiamat. Al-Fatihah. ومشينا في الدين معرض في العافية ولن يدعنا الله ينور قلوبنا وقلبنا من هدى العافين والمتعب الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بكسب ولا تقول أحد سيد ولا تقول الشيخ محمد بن آل الملك الأحزان والأمين ورب رحينا والعفو مصنف هذا الكتاب الشيخ أحمد المسكي المكي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Abina Wawalirahina memulai kitab ini dengan surat Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Kenapa? Karena dalam ayat ini menerangkan tentang keimanan kita. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, yaitu ungkapan keimanan kita. Saya beriman kepada Rasul dan kepada sesuatu yang diutus, yang dibawa oleh beliau. Nah, ini berarti walhasil nanti kita min awal ila akhir Abina mengajak kita bagaimana meningkatkan keimanan kita. Dengan apa? Dimulai dari pengakuan kita di awal. Pengakuan Abi, saya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Abina mengajak kita untuk mengungkapkan atau memberikan pengakuan kepada Allah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ayat ila akhir sampai dengan akhir. Ya. Dalam teks ayat surat tersebut ini jelas bahwa nilai seseorang dikatakan Islam yaitu ketika orang itu setelah melakukan ketauhidan, atau istilahnya makom tauhid ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Orang Islam ada tebak-tebakan tauhid, yaitu apakah orang itu dikatakan, kenapa orang itu dikatakan Islam? Ada yang tahu? Kenapa orang dikatakan Islam? Ayo, kok diam semua? Ada yang tahu? Apa? KTP-nya? Kenapa? Ayo. Kenapa orang dikatakan Islam? Gak usah dalam-dalam mikirnya. Karena orang tersebut isyhad, mengucapkan syahadat, sudah. Orang mengucapkan la ilaha illallah dan dikatakan Islam. Entah orang tersebut sholat, tidak sholat, itu urusan nanti. Berarti orang-orang yang di dalam KTP-nya ini Islam, ya Islam benar. Bukan Islam KTP, bukan mereka Islam. Tetapi tinggal bagaimana standar keimanan mereka. Apakah tergolong dolimun li nafsi, ataukah muqtasidun najin, atau sabiqul bil khairat. Maksudnya, apakah
orang yang termasuk menganiaya dirinya. Dia mengaku Islam tetapi jiwanya, raganya tidak dibawa ke Islam. Ini namanya dolimun li nafsi, menganiaya dirinya. Tetapi tetap saja mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Itu pasti. Bahkan ketika Rasulullah sedang berperang, banyak sekali dari golongan-golongan kaum musyrikin karena sudah tersudut, sudah hampir kalah, mau ditebas lehernya, mengucapkan la ilaha illallah. Apakah ini karena lillah? Tidak. Jelas dia takut mau dibabat, akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah karena rasa takutnya terhadap orang lain. Tapi ketika Sayyidina Ali insya Allah mau langsung membabat, ya stop ya Ali. Ketika siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, haram darahnya dibunuh. Sampai tinggal itu. Berarti apa? Ini namanya maqamut tauhid. Orang tersebut sudah mengaku akan keislamannya. Dan pasti siapapun dia, orang Islam, baik yang sholat ataupun tidak sholat, ketika dia mengakui dalam dirinya Allahul Haq, Allah lah yang berhak disembah, Allah adalah Tuhan yang esa, maka dia berhak atau pasti masuk surga, insya Allah. Tapi nanti dulu. Maksudnya gimana? Ibarat baju putih, baju sama putihnya, apakah nyucinya sama? Semuanya di sini pakai baju putih semua, dan ketika dicuci pun bersamaan. Apakah metode mencucinya sama? Tidak. Tinggal lihat sejauh apa kotor baju tersebut. Ketika bajunya cuma ya paling kurang keringat, ya dikum pewangi, selesai. Ketika bajunya terkena coklat, ya bagaimana coklat itu hilang? Apalagi kalau dimasukkan mesin cuci harus digubah, banting sana banting sini. Apalagi yang di black clean karena kotornya. Ya. Berarti apa? Iya sama Islam. Tapi apa? Bagaimana orang ini disucikan sama Allah? La tadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga kecuali tidak ada dosa satu bintir pun. Sampai dosanya habis terbakar, barulah dia dimasukkan ke surga. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Hai. Kok serius pandangannya? Saya mau tanya, siapa orang yang paling pelit? Sukron. Nah itu tahu. Ketika baginda Rasul bersabda, nanti di hari akhir, setelah semua orang Islam yang terakhir masuk surga itu sampai ditarik dari neraka untuk masuk surga. Kenapa? Karena saking lamanya di neraka dan malu untuk masuk surga, karena merasa dosanya itu banyak. Berarti sampai mau masuk surga itu mikir-mikir, pantas ya saya masuk surga ya. Itu penghuni terakhir neraka dari golongan muslimin. Maka dari itu kita harus selalu tasdidul Islam, dalam artian selalu kita ungkapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ikrar amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah ini Abi mengajak kita
agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah jalur. Kita mulai dengan ikrar kita kepada Allah, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati habibullah, itu sedikit prolog yang akan kita dari kitab ini. Kita sedikit ungkapan Abina yang mana menerangkan tentang awal-awal Abina mengangkat kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, hada syarhu mawjuzun ala aqidatul awwam li Syekh al-Liwada'i al-Awamah Sayyid Ahmad bin Ramadan al-Marzuki al-Maliki al-Mutawaffa sanah 1027 rahimahullah ta'ala. Ustaz Ahmad Kamal Mulis pernah mau buka dari sini? Belum. Jadi langsung materinya. Yang sudah pernah ikut talim dari Ahmad Kamal, kalian sudah pernah bahas secara lafal? Saya belum pernah ikut. Belum. Belum. Kenapa? Oh, sudah belum ke sini. Oke. Abina memulai mengangkat kitab ini dengan memuji kepada Allah, selain mengajak kita untuk ikrar ketauhidan, juga mengajak kita itu memuji kepada Allah dan memberi salam kepada baginda Rasul, bahwa ini adalah sarah daripada kitab Aqidatul Awwam yang dianggit oleh Syekh Al-Alamah Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Beliau wafat pada tahun 1262 Hijriah. 1262 Hijriah. Ada yang sudah lahir? Belum. Jama'atu indama kuntu taliban lil alim syarif fil haram syarif Makkah al-Mukarramah lada Murabbi Ruhina al-Walid Asy-Syaikh al-Alam al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin al-Malik al-Hasani nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa qad syara'tu ajma'u imtisalan li amrihi. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik faktaftuhu min iddati kutubi mimma talakitu min fadilatihi asna taqrirahu walida laisa bidzalika illa jam'u ba'da al-bahs ma inayati sawqil adillah dan kutub was sunnah. Sengaja saya baca langsungan ya, ini kan karena hanya membuka saja, bahwa Abina mengumpulkan dan mensarai kitab ini yaitu di Mekah Al-Mukarramah, yaitu di bawah pengawasan daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Semoga Allah memberikan manfaat kepadanya dan ilmu-ilmunya. Beliau mensarai kitab ini karena ada perintah atau ada amr atau tugas dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Ini bukan semata-mata saya mahir, saya ahli dalam mensarai kitab, tidak, tapi semata-mata karena saya ingin belajar dan menuruti apa yang didahulukan oleh Al-Murabbi. Sekelas Abina saja tingkat tawaduknya seperti ini. Beliau mengarang kitab banyak sekali, tetapi beliau masih berkata, saya bukan mahir dalam mensarai kitab, tapi saya karena diutus sama guru untuk menjalankan ini, maka saya jalankan.
Kita baru bisa ngarang puisi saja sudah bangganya luar biasa. Kita baru bisa bikin cerpen saja